Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Indralaya yang beranggotakan Saya Ayu Agustin dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Eka Liana Putri dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Widya Sari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Judul praktikum kali ini adalah titrasi formal asam amino. Tujuan: mahasiswa menguasai prinsip-prinsip K3 pengelolaan laboratorium dan teknologi penggunaan peralatan dan instrumen kimia. Materi singkat. Titrasi formal asam amino adalah metode penetapan asam amino berupa titrasi dengan larutan basah setelah ditambahkan larutan formaldehid untuk menghilangkan kebebasan gugus amino. Pada titrasi ini akan diperoleh kurva titrasi asam amino dari hasil hidrolisis protein menggunakan enzim protease. Oleh karena itu, ditambahkan formaldehid pada larutan asam amino agar bereaksi dengan gugus amino yang tidak bermuatan sehingga memungkinkan gugus amonium membuffer pada daerah pH yang lebih rendah dan dapat dititrasi pada titik akhir secara kuantitatif menggunakan suatu indikator. Reaksi yang terjadi dalam titrasi dengan menggunakan formaldehid merupakan reaksi pembentukan dimetilol, di mana larutan protein yang telah dinetralkan dengan basa atau NaOH kemudian ditambahkan formaldehid sehingga membentuk dimetilol. Dengan terbentuknya dimetilol ini, berarti gugus aminonya yang sudah terikat tidak akan mempengaruhi reaksi antara karboksil atau asam dengan basa atau NaOH, sehingga titik akhir titrasi dapat diakhiri dengan tepat. Indikator yang digunakan adalah fenolftalen, sehingga titik akhir titrasi dapat diakhiri dengan tepat. Alat yang digunakan adalah tabung reaksi, pH meter, gelas ukur, inkubator, stopwatch, beker gelas, pipet tetes, dan biuret. Prosedur percobaan. Pertama-tama ambillah larutan gelatin sebanyak 100 ml. Kemudian masukkan larutan gelatin ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, siapkan fenolftalen sebanyak 1 ml. Lalu tambahkan ke dalam larutan gelatin yang sudah dimasukkan di dalam Erlenmeyer. Dan ditambahkan NaOH tetes demi tetes sampai terbentuk warna merah muda. Kemudian, tambahkan 0,1 m HCl tetes demi tetes sampai tepat warna merah muda tadi hilang. Masukkan gelatin yang telah dinetralisir tadi ke dalam inkubator 38 derajat Celcius.
ambil sebanyak 25 ml larutan tripsin. Pada larutan tripsin tadi, tambahkan beberapa tetes fenol phthalein dan tambahkan tetes demi tetes NaOH sampai warna merah muda. Kemudian teteskan HCl sampai warna tersebut tepat hilang. Tepat pada jam 0, tambahkan larutan tripsin tersebut ke dalam gelatin, lalu aduk sampai merata. Setelah tercampur rata, ambil 10 ml campuran. Lalu masukkan ke dalam 100 ml beker gelas. Setelah itu, didihkan untuk merusak enzim. Catat waktunya pada saat pemanasan. Lalu dinginkan campuran. Setelah didinginkan, tambahkan 15 ml formalin netral dan juga 3 tetes fenol phthalein. Kemudian, lakukan titrasi dengan 0,02 ml NaOH dengan titik akhir berwarna merah muda. Kemudian lakukan titrasi secara duplo untuk waktu menit 0. Pada titrasi pertama diperoleh volume titran 2,2 ml dan pH-nya 9,59. Untuk titrasi kedua diperoleh volume titran 2,2 ml dan pH-nya 9,68. Kemudian untuk menit ke-15 ambil 10 ml campuran, kemudian didihkan untuk merusak enzim. Tambahkan 15 ml formalin netral dan 3 tetes fenol phthalein. Kemudian titrasi sampai warna merah muda. Volume titran yang digunakan adalah 2,2 ml dan pH-nya 9,53. Untuk titrasi kedua diperoleh volume titrannya 2,1 ml dan pH-nya 8,82. Untuk waktu 30 menit, ambil 10 ml campuran, lalu didihkan untuk merusak enzim. Setelah itu, tambahkan 15 ml formalin netral dan 3 tetes fenol phthalein. Kemudian lakukan titrasi sampai berwarna merah muda dan volume titran yang digunakan adalah 2,2 ml dan pH-nya 9,12. Untuk titrasi kedua diperoleh volume titran 2,3 ml dan pH-nya 9,7. Untuk waktu 60 menit ambil 10 ml campuran, lalu didihkan untuk merusak enzim. Selanjutnya tambahkan 15 ml formalin netral dan 3 tetes fenol phthalein. Lalu titrasi sampai terbentuk warna merah muda. Volume titran yang didapatkan adalah 2,5 ml dan pH-nya 9,68. Untuk titrasi kedua didapatkan volume titran 2,6 ml dan pH-nya 9,5. Untuk waktu 90 menit ambil 10 ml campuran. Kemudian panaskan untuk merusak enzim. Tambahkan 15 ml formalin netral
dan 3 tetes fenol ftalain. Dan dititrasi sampai terbentuk warna merah muda. Volume titran yang didapatkan adalah 2,5 mili dan pH-nya 9,8. Pada titrasi kedua diperoleh volume titran 2,6 mili dan pH-nya 9,74. Untuk waktu ke 120 menit ambil 10 mili campuran. Kemudian didihkan untuk merusak enzim. Lalu tambahkan 15 mili formalin netral dan 3 tetes fenol ftalain. Kemudian titrasi sampai terbentuk warna merah muda. Volume titran yang digunakan adalah 2,5 mili dan pH-nya 10,46. Untuk titrasi kedua diperoleh volume titran 2,6 mili dan pH-nya 10,54. Pembahasan. Derajat hidrolisis protein atau gelatin oleh enzim protease dari tripsin dapat ditentukan dengan titrasi formal asam amino. Larutan gelatin ditambahkan larutan PP dan larutan NaOH 0,2 m. Penambahan larutan NaOH dihentikan ketika warna larutan telah menjadi merah muda ditimbulkan oleh adanya indikator PP dalam suasana basah. Tujuan penambahan NaOH adalah agar larutan gelatin bersifat basah. Kemudian larutan ditambahkan dengan larutan HCl 0,1 m sampai warna merah muda larutan hilang pada pH 8,0. Pada pH 8,0, larutan gelatin akan mampu bereaksi dengan sempurna dengan enzim protease, yaitu tripsin. Pada pH 8 merupakan pH yang optimum bagi enzim untuk menghasilkan asam amino. Tujuan menjaga pH larutan 8,0 adalah untuk mengaktifkan enzim tripsin dalam memecah protein atau gelatin, karena tripsin bekerja efektif pada pH 7,7 sampai 8,0. Berikut adalah tabel data hasil pengamatan. Kurva titrasi dari sampel A dan kurva titrasi dari sampel B. Kesimpulan: 1. Protein dapat dihidrolisis dengan enzim protease dan melalui titrasi formal asam amino. 2. Kurva hubungan antara volume NaOH terhadap waktu dan kurva nitrogen asam amino terhadap waktu pada titrasi formal asam amino berbanding lurus, di mana semakin lama larutan didiamkan maka semakin banyak volume NaOH yang diperlukan. 3. Titrasi formal asam amino adalah metode penetapan asam amino berupa titrasi dengan larutan basah. 4. Pada percobaan ini, reagen yang digunakan adalah gelatin. 5. Indikator yang digunakan dalam praktikum ini adalah fenol ftalain. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.